Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian senantiasa ada di dalam berkat penyertaan perlindungan, pertolongan dan kekuatan daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan mengawali hari ini dengan memperhatikan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah pemelihara hidup kami yang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Engkau yang menuntun kami, memberi pengertian rohani bagi kami ketika kami merenungkan firman Tuhan ini di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kelemahan kita manusia adalah mudah berjanji dan mudah juga untuk melupakan janji kita. Biasanya dalam hubungan sesama manusia, kelemahan ini membuat beberapa orang dikecewakan. Namun ternyata bukan hanya manusia yang kecewa. Terkadang kita juga berjanji dengan Tuhan dan kemudian kita melupakan janji itu. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan ini menegaskan bahwa kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Kata nazar adalah sebuah janji yang dibuat oleh seseorang dengan Allah dan orang tersebut berkomitmen untuk melakukan sesuatu ketika tujuannya tercapai. Kita tahu bahwa di Alkitab kita bisa memperhatikan bahwa nazar dianggap sebagai janji yang bersifat pengikat dan memiliki nilai sakral karena terjadi dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Dan Alkitab memberikan beberapa contoh orang yang membuat nazar kepada Tuhan, seperti Yefta yang bernazar dan berjanji untuk menyerahkan putrinya kepada Tuhan demi memenuhi janjinya. Dan selain itu ada Hana yang bernazar untuk menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Untuk menghindari kelemahan kita sebagai manusia, maka Pengkhotbah 5 ayat 1-5 menolong setiap umat Tuhan agar tidak salah berbicara kepada Tuhan atau bernazar kepada Tuhan. Bagaimana cara menghindari kesalahan ini? Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 firman Tuhan berbunyi, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Maksud ayat ini adalah ketika engkau berada di hadapan Tuhan, di hadapan hadirat Tuhan, ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, maka sebagai seorang pribadi yang membangun hubungan dengan Tuhan, jaga mulut dan hatimu. Mulut dan hati jangan terburu-buru berbicara di hadapan Allah. Biasanya orang-orang tertentu
mereka terpancing dengan emosi sesaat dan tanpa berpikir panjang, mereka berbuat sebuah janji di hadapan Tuhan, tapi kemudian mereka melupakan janji itu. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun dirimu, atau dalam keadaan terdesak dirimu, keadaan susah, keadaan sulit, dan engkau datang di hadapan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, maka jangan terburu-buru untuk bernazar kepada Tuhan. Sebab apa? Di ayat yang kedua dalam Pengkhotbah pasal 5, ayat yang kedua, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Maksudnya itu adalah tanpa kita sadari, kita menunjukkan sebuah sikap yang Alkitab katakan bahwa sikap kebodohan di hadapan Allah. Jadi kita berbicara di hadapan Allah tanpa berpikir panjang dan menganggap Allah itu seperti manusia yang membuat kita bisa menipu Allah, dan kemudian kita berbicara untuk memohon pertolongan daripada Allah dan berjanji bahwa kalau Allah sudah menolong, maka aku harus melakukan sesuatu untuk memenuhi janjiku. Tapi kemudian itu tidak dilaksanakan. Nah, Pengkhotbah 5 ayat 2 menegur kita bahwa kalau engkau ada di hadapan Tuhan, engkau sedang menggumuli hidupmu, engkau dapat berbicara kepada Tuhan, tapi jangan sampai engkau banyak berjanji dengan Tuhan. Karena janji itu hanyalah diibaratkan seperti kata-kata bodoh yang dikeluarkan di hadapan Tuhan. Karena itu di ayat yang ketiga dan ke ayat yang keempat, firman Tuhan mengingatkan bahwa kalau engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tapi tidak menepatinya. Ya, jadi Allah memperhatikan umat Tuhan, Allah memperhatikan setiap pribadi yang berbicara dengannya, dan Allah tidak memaksa seseorang untuk bernazar. Keputusan untuk bernazar itu adalah keputusan yang keluar dari pribadi itu sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau bernazar, jangan menunda-nunda menepatinya. Artinya bahwa setiap nazar, setiap janji yang diucapkan oleh seseorang di hadapan Tuhan, itu adalah janji yang harus ditepati. Karena itu dengan tegas di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan bahwa tepatilah nazarmu. Tepatilah nazarmu. Itu adalah keinginan Allah bagi seorang percaya. Dan ayat yang keempat, 5 dan 6, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak, tapi takutlah akan Allah. Ayat ini mengingatkan orang percaya bahwa nazar yang tidak ditepati itu akan membawa orang itu ke dalam dosa. Kenapa disebut dosa? Karena orang itu sedang berbohong dengan Allah, berjanji kepada Allah tapi tidak mau menepatinya. Apalagi janji itu dia bukan hanya diucapkan di hadapan Allah, tapi di hadapan seorang utusan Allah, seorang hamba Tuhan. Nah, janji yang diucapkan di hadapan Allah juga di hadapan hamba Tuhan lalu tidak ditepati, itu akan membuat orang itu ada di dalam sebuah masalah. Masalah apa? Masalah antara dirinya dengan Allah.
Karena itu, Tuhan mengingatkan kita, jaga perkataanmu di hadapan Tuhan. Kalau memang engkau ada dalam sebuah situasi dan engkau bernasar kepada Tuhan, maka tepatilah nasarmu itu ketika Tuhan menjawab doamu. Kalau memang engkau lupa dengan hal itu dan kemudian Tuhan mengingatkan engkau melalui firman Tuhan, maka kembali ingat akan nasarmu, ingat akan janjimu dan tepati itu di hadapan Tuhan. Sebab yang Tuhan inginkan itu adalah setiap pribadi memiliki sikap takut akan Allah. Sikap ini yang akan memberikan kemenangan kepada orang percaya ketika mereka ada di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang sejak lama dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta supaya anaknya bisa menjadi hamba Tuhan. Dan itu adalah sebuah janjinya di hadapan Tuhan. Menjadi sebuah kebanggaan bagi dia kalau seorang anaknya itu dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Ketika saya berbincang dengan dia mengatakan bahwa di tempat kami ada sekolah yang baik, ada perguruan tinggi yang baik. Tapi ketika anak saya berbicara kepada saya mengatakan padanya bahwa saya berdoa supaya kamu menjadi hamba Tuhan. Tapi saya tidak mau memaksa dia untuk menjadi hamba Tuhan. Saya mau supaya Tuhan yang bekerja di hatinya, yang memanggilnya supaya dia benar-benar menjadi seorang hamba Tuhan. Dan ketika anaknya berkomitmen untuk mengikuti panggilan Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, dengan tangisan ibunya berkata bahwa aku bersyukur kepada Tuhan bahwa doaku dijawab Tuhan dan anakku kuserahkan kepada Tuhan supaya ia menjadi hamba Tuhan sebagaimana yang aku doakan, yang aku janjikan di hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang dalam persekutuan dengan Tuhan lalu berjanji di hadapan Tuhan, apakah janji itu sudah ditepati? Kalau engkau belum menepatinya, Tuhan menantimu. Tepati itu. Dan biarlah engkau hidup dalam kebenaran. Dan biarlah Tuhan memperhatikanmu. Dan sekiranya kalau ada janjimu yang sedang engkau lupakan, biarlah firman Tuhan mengingatkanmu supaya engkau kembali pada janji itu. Bahwa nasar yang engkau ucapkan di hadapan Tuhan harus dibayar, harus ditepati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap hati, setiap pribadi, dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja menjamah setiap pribadi. Engkau tahu ketika mereka datang di hadapan Tuhan, berseru, berbicara kepada Tuhan, berjanji di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara umat Tuhan yang belum menepati janji mereka di hadapan Tuhan, biarlah hari ini firman Tuhan ini mengingatkan mereka supaya mereka menepati janji mereka di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, hamba minta tuntunan, pimpinan, kekuatan, pertolongan, hikmat, kebijaksanaan daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir dalam hidup semua umat Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sedih, Tuhan hiburkan. Mereka yang ada di dalam kecemasan, kebimbangan, ketakutan, kami berdoa Roh Kudus penuhi mereka dengan damai sejahtera Tuhan dan berikan ketenangan di hati mereka. Dan kami berdoa agar dalam nama Tuhan Yesus semua umat Tuhan yang bersekutu pada hari ini, mereka boleh menerima kekuatan daripada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak meninggalkan seorang pun di antara semua pendengar Blessing Morning ini. Engkau ada bersama dengan mereka, Engkau mendukung mereka, Engkau menopang mereka, dan Engkau memberkati mereka.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.